Fang Hao dibujuk oleh ibunya untuk segera meminta maaf kepada Master Yun Ying. Kemudian ayahnya pun datang dan menyuruh Fang Hao untuk segera menemui Yun Ying. Tapi aku tidak suka wanita itu. Walaupun aku tidak tahu apa yang terjadi di antara kalian, tapi ada satu yang harus kamu ingat, kita pria keluarga Feng selamanya tidak akan pernah menunduk kepadanya dan tidak takut apapun. Aku pasti akan mengingat dengan baik ayah. Akhirnya Fang Hao dan ayahnya menemui Yun Ying. Maaf terlambat saudara Shou. Wan Xin sangat khawatir dengan keadaan Fang Hao karena kemarin pingsan. Ayah Wan Xin juga tidak menyukai Fang Hao. Dia menasehati anaknya untuk tidak berteman dengan Fang Hao. Tetapi Wan Xin membela Fang Hao karena dulu pernah menyelamatkan nyawanya. Ayah Wan Xin jadi tambah geram. Di saat yang bersamaan Yun Ying dan Feng Hao juga bertarung secara diam-diam. Yun Ying juga tidak senang melihat Feng Hao, dan ingin mempermalukannya di depan umum. Mata Yun Ying bersinar dan mengeluarkan bila angin yang menghantam lutut Feng Hao. Fang Hao berusaha keras menopang tubuhnya, Fang Hao juga membalas dengan tatapannya, sampai mati dia tidak akan sudi berlutut. Ayahnya bingung kenapa Fang Hao diserang olehnya. Yun Ying menambah kekuatan dan bila angin lain yang 2 kali lebih besar dari yang pertama menghantam lutut Feng Chen ayah Fang Hao. Feng Chen kehilangan kekuatannya dan lutut. Oh, hanya seperti itu. Aku kira akan sekuat apa, ternyata sama saja dengan putranya, sama-sama sampah. Ayah Feng Hao tidak mau keluarganya dipermalukan. Tiba-tiba Yun Ying menyerang kembali. Guru jangan sakiti mereka. Dalam keadaan mendesak, Wan Xin bersiap menahan serangan itu dengan tubuhnya sendiri. Melihat ini, Feng Hao kehilangan akal sehatnya dan bersiap untuk bergegas maju. Wanita gila, apakah kamu sudah lupa penderitaanmu semalam? Yun Ying yang terkejut. Apakah dia sudah bisa mengontrol monster di dalam tubuhnya? Akhirnya Yun Ying menerima Fang Hao sebagai muridnya. Aku tahu sekarang aku bukan lawanmu, tapi penghinaan hari ini, 3 tahun ke depan. Aku akan membalas, berlipat ganda. Aku menggunakan 6 tahun untuk mencapai alam master, dan kamu yang masih merangkak di tingkat prajurit, masih berani menentangku dalam 3 tahun. Hahaha, sampai saat tiba, jika kamu bisa menerima satu pukulanku, aku akan menganggapmu menang. Amarah Fang Hao semakin membara. Keesokan harinya Fang Hao bersantai di padang rumput, sambil memikirkan kejadian kemarin. Karena tetua, dalam 3 hari ke depan akan memilih kepala keluarga Fang yang baru. Fang Hao, aku minta maaf kepada ayahnya, karena merasa tidak berguna, aku membuatmu kehilangan muka. 3 tahun lagi aku pasti akan membalaskan semua penghinaan hari ini. Jangan menyalahkan diri sendiri Hao, aku percaya padamu karena kamu adalah putraku yang kubanggakan. Dunia ini menghormati orang yang kuat, lemah-lemah berarti tidak memiliki segalanya. Bahkan kehormatan juga tidak ada. Apa yang harus kulakukan untuk mengubah dunia ini? Tiba-tiba ada seseorang yang berbicara. Siapa yang berbicara keluar? Tidak perlu cari aku ada di dalam tubuhmu. Apa kamu monster yang ada di dalam tubuhku? Iya, aku sudah lama beristirahat di dalam tubuhmu dan aku ingin keluar untuk bersenang-senang. Apa kamu ingin aku bantu untuk menjadi lebih kuat? Kamu harus mempelajari seni derivasi. Fang Hao sangat bingung. Seni derivasi ini merupakan latihan untuk orang dengan fisik khusus sepertimu, tentu saja semakin kuat ilmunya semakin berbahaya. Aku ingin berlatih seni derivasi ini, aku ingin menjadi kuat. Aku akan keluar di tubuhmu, jangan sampai kamu takut melihat wujudku. Sesuatu mencoba keluar dari tubuh Fang Hao. Fang Hao merasa tubuhnya seperti ingin meledak. Ini sangat menakutkan. Apakah aku masih bisa menyesal? Sudah, aku sudah keluar bocah kecil. Dengan ketakutan Fang Hao membuka matanya. Fang Hao terkejut, karena yang muncul adalah gadis kecil yang imut. Kamu harus memanggilku guru, baiklah. Sekarang berlututlah dan jadilah muridku. Fang Hao masih bingung dengan situasi ini. Apa anak kecil? Wah, akhir-akhir ini aku stres, sebaiknya aku pulang dan beristirahat, selamat tinggal. Tiba-tiba gadis kecil itu melempar sebuah buku. Ini adalah buku tingkat misteri level rendah, jurus terbaik di kota ada di tingkat kuning, kenapa ada buku jurus tingkat misteri di sini? Ups. Adakah yang melihat buku yang biasa kugunakan untuk mengganjal kaki meja? Jatuh di mana ya? Mata Fang Hao langsung bersinar melihat buku itu, ingin segera mengambilnya.
Tanpa disangka gadis itu langsung mengambil buku tersebut dengan sihirnya hingga menyebabkan Fang Hao tersungkur jatuh lek tanah. Kenapa kamu belum pergi? Apa kamu sedang makan tanah? Fang Hao heran kenapa gadis itu mempunyai buku berharga seperti itu. Apakah buku ini sangat berharga di matamu? Biasanya aku membakar buku seperti ini untuk api membuat teh. Jangan bercanda, ada 3 jenis buku berharga di daratan bela diri ini. Pelatihan tubuh, jiwa bela diri, keterampilan bela diri. Pertama, jurus pelatihan tubuh digunakan oleh murid bela diri untuk melatih tubuh mereka. Jurus misterius dari jiwa bela diri, teknik rahasia, digunakan oleh pejuang bela diri untuk mengontrol pusaran jiwa bela diri. Kedua, jiwa bela diri, teknik rahasia menentukan sejauh mana seseorang dapat mengendalikan jiwa bela diri. Ketiga, keterampilan bela diri, keterampilan bela diri tingkat tinggi biasanya menghasilkan kekuatan yang luar biasa. 3 jenis buku instruksi diklarifikasikan menjadi 5 tingkatan, langit, bumi, misteri, kuning, dan tidak terbatas. Aku harus bisa menguasai buku ini. Oh, kamu bilang apa tadi? Ini perlengkapan wajib untuk membuat teh loh. Guru, terimalah aku sebagai muridmu, aku akan melakukan apapun yang kamu mau. Guru, bolehkah aku tahu namamu? Aku ingin tahu lebih dalam tentangmu. Yuohu, akhirnya aku punya murid, hahaha. Kenapa guru ini bertingkah seperti anak kecil? Oh iya, dia kan memang anak kecil. Sekarang kamu tidak perlu tahu siapa aku, cukup tahu aku sebagai gurumu, dan kamu pelajari dengan baik seni derivasi baru bisa mencapai target 3 tahun mendatang. Guru, bagaimana aku mulai latihan seni derivasi ini? Kamu pelajari dulu jurus yang ada di buku tingkat misteri itu, kamu harus meningkatkan fisikmu terlebih dahulu, jika tidak, saat kamu mengaktifkan, bela diri tidak berwujud, tubuhmu akan meledak. Terima kasih atas bimbinganmu guru. Beberapa hari kemudian, benar-benar jurus tingkat misteri, aku hanya melatih pernafasan berdasar bab gerakan harimau dan aku sudah selelah ini. Lihat dia, pura-pura kelelahan saat melatih. Mungkin itu karena menangis setelah ayahnya bukan kepala keluarga lagi. Sampah, selamanya hanya akan menjadi sampah. Ayo, tidak perlu menghabiskan waktu di sampah itu. Apa yang terjadi? Siapa yang mencapai tingkat selanjutnya? Tidak kusangka aku bisa mencapai tingkat 3 level tinggi secepat ini, guru tidak membohongiku. Tidak mungkin, bagaimana dia bisa naik tingkat? Bukankah dia hanya sampah? Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Bocah ini sudah lama tidak ada kemajuan bukan? Sepertinya aku harus melapor kepada kepala keluarga baru. Dalam latihan pagi tadi, Fang Hao mencapai tingkatan baru. Para ketua pun kaget. Jurus pelatihan tubuh yang praktekkan Fang Hao pagi ini berbeda dari yang biasa dia latih. Apa yang berbeda? Jurus pelatihan tubuh yang digunakan dapat memperkuat fisik sekaligus mengontrol kekuatannya. Itu setidaknya adalah jurus tingkat kuning level tinggi. Tingkat kuning level tinggi. Ayah Fang Hao pun bingung. Buku berharga tingkat kuning level tinggi di seluruh keluarga Feng hanya ada 1. Dan itu hanya buku berharga keterampilan bela diri. Akhirnya para ketua ingin melihat dengan mata mereka sendiri apa yang sebenarnya terjadi. Apakah Hao mendapat bimbingan dari orang hebat? Tarik nafas, hembuskan.